anak-anak Miss semuanya. Sebelumnya terimalah salam Buddhis dari Miss. Namo sayang adi budaya, namo budaya. Kembali lagi dengan Miss Livayanti. Kali ini Miss Livayanti akan membahas tentang pengorbanan Buddha dan pengorbanan Biku Ananda ya anak-anak. Yuk tonton video selanjutnya. Pengorbanan Buddha. Dahulu, Petapa Gotama adalah seorang pangeran di istana. Lalu, pangeran tersebut pergi menjadi petapa anak-anak. Dan Petapa Gotama memulai hidupnya dengan sederhana, tidur di jalan, di gua, bahkan di hutan. Tidak ada lagi kehidupan mewah. Dia hanya memakai jubah yang sederhana anak-anak. Lalu Petapa Gotama pergi berjalan tanpa alas kaki, tidak ada kereta kuda, tidak ada makanan enak dan makanan mewah. Petapa Gotama terus berjuang. Ia rela berkorban hidup tidak enak demi mendapatkan cara bebas dari penderitaan. Untuk apa anak-anak? Iya, untuk semua makhluk dan demi kita semua. Setelah bertahun-tahun Petapa Gotama berjuang, Petapa Gotama bahkan pernah berguru kepada 2 guru hebat anak-anak. Tetapi Petapa Gotama belum juga menemukan jalan menuju akhir derita. Sampai akhirnya Petapa Gotama melatih dirinya dengan keras anak-anak. Ia bermeditasi di hutan selama 6 tahun. Dan selama bermeditasi di hutan, Petapa Gotama hanya makan dan minum sedikit sekali sampai tubuhnya sangat kurus seperti tengkorak. Nah, mengapa Petapa Gotama berjuang begitu keras? Ya, itu semua untuk kita anak-anak demi semua makhluk agar bebas dari penderitaan supaya kita bahagia anak-anak. Kita harus salut atas pengorbanan Buddha ya anak-anak. Makanya kita harus meneladani Buddha, kita harus penuh semangat, kita harus peduli. Dan ingat, kita harus berani berkorban untuk kebahagiaan banyak orang. Seperti Buddha, Buddha berkorban untuk kita semua, untuk kita bebas dari penderitaan, supaya kita tetap berbahagia. Pengorbanan Biku Ananda. Pengorbanan Biku Ananda. Nah, anak-anak tahu tidak? Biku Ananda sudah melayani Buddha selama 25 tahun. Lalu, Biku Ananda juga menyiapkan kebutuhan Buddha seperti air minum, mangkuk, bahkan tusuk gigi. Bahkan, Biku Ananda juga membersihkan kamar Buddha, membasuh kaki Buddha, bahkan mempersiapkan segala kebutuhan Buddha. Setiap malam, Biku Ananda membawa tongkat dan obor, lalu mengelilingi kamar Buddha 9 kali. Kenapa? Karena Biku Ananda memastikan Buddha beristirahat dengan baik. Bahkan, Biku Ananda selalu pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menyampaikan pesan Buddha kepada para biku. Dan Biku Ananda juga membantu orang-orang yang ingin mendengar ceramah Buddha anak-anak. Bahkan Biku Ananda juga selalu membantu orang-orang yang ingin berdana makanan kepada Buddha dan berdana makanan kepada para biku. Bahkan Biku Ananda ini anak-anak sangat peduli kepada semua orang. Bahkan jika ada yang sakit atau sedih, Biku Ananda akan merawat dan menemani mereka. Dan Biku Ananda terkenal dengan sangat ramah, sehingga orang-orang banyak menyukai Biku Ananda. Suatu seketika, ketika Buddha dan Biku Ananda pergi ke suatu tempat, ada seekor gajah liar menyerang Buddha. Bahkan semua orang yang ada di tempat itu kabur anak-anak. Tapi Biku Ananda dengan berani menghadang gajah tersebut dengan kesakitan. Lalu Buddha menggeser Biku Ananda ke tepian anak-anak. Lalu Buddha tersebut menjinakkan gajah tersebut dengan cinta kasih. Orang tua. Orang yang paling banyak berkorban untuk kita adalah
ayah dan ibu. Bahkan sebelum kita lahir, mereka sudah merawat kita. Ibu rela menahan sakit ketika mengandung kita. Ayah rela bekerja keras untuk membiayai kita. Bahkan ketika melahirkan kita, ibu juga merasakan sakit anak-anak. Lalu ayah juga sangat cemas. Dan ketika kita masih bayi, ayah dan ibu rela tidur sedikit. Padahal ayah sudah bekerja dengan keras di luar. Ibu sudah mengurus kita seharian. Nah, mereka tidak pernah merasa lelah untuk mengurus kita. Ayah dan ibu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Ketika kita semakin besar, ayah dan ibu memberikan sekolah yang terbaik buat kita. Mereka ingin kita jadi anak yang baik dan pintar anak-anak. Dan kita tidak boleh melupakan pengorbanan ayah dan ibu ya anak-anak, karena ayah dan ibu sudah merawat dan menjaga kita sejak dari kandungan sampai kita besar. Lalu ketika ayah dan ibu kita sudah tua, kita harus menjaga mereka anak-anak, menyayangi mereka dan merawat mereka seperti mereka merawat kita ya anak-anak. Pengorbananku. Nah anak-anak, tidak hanya Buddha, Biku Ananda, dan orang tua kita saja yang berkorban, tetapi kita juga harus berkorban ya anak-anak. Contohnya seperti ketika teman kita tidak membawa bekal, kita harus membagi bekal kita. Lalu ketika teman kita belum paham soal pelajaran, kita harus bisa menyisihkan sedikit waktu kita untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, lalu anak-anak, bagaimana kita berkorban sebagai siswa Buddha? Ayo, bagaimana anak-anak? Ya, bangun lebih pagi, lalu pergi ke wihara. Benar ya anak-anak? Jangan hanya tinggal di rumah saja atau pergi jalan-jalan, tetapi kita juga harus pergi ke wihara. Anak Buddhis yang baik pasti pergi ke wihara. Seru kan? Sampai di sini dulu ya video pembelajarannya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye bye. Namo Buddhaya.